Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua. Salam petani Indonesia. Nah, jadi kali ini saya akan membahas masalah tanaman komoditas kelapa. Ya, tanaman kelapa ini sangat terkenal di dunia dan dapat dikatakan ini untuk di daerah tropis itu identik dengan tanaman kelapa. Suasana tropis itu gambarnya biasanya kelapa. Nah, kemudian kalau kita ke pantai juga selalu digambarkan kelapa. Ya, kelapa ini juga mempunyai manfaat yang banyak. Oleh karena itu juga disebut tanaman serbaguna. Bahkan digunakan sebagai lambang dari pramuka di Indonesia. Coba kita lihat manfaatnya ya satu persatu. Kita dari bagian atasnya. Bagian atasnya yang pertama adalah janurnya. Janur untuk apa? Janur untuk membuat tanda pengantin, ada untuk membuat ketupat, tempatnya, wadahnya ketupat, untuk umbul-umbul. Nah, kemudian janurnya itu pondohnya juga bisa dimakan untuk sayur. Kemudian itu umbutnya nanti disadap, dideres jadi gula. Jadi yang lain-lain juga bisa. Nah, gitu. Terus nanti daunnya, pelepahnya untuk lidi, untuk kasur, untuk makanan sapi, bisa dibikin makanan. Itu dari tajuknya, dari janurnya, yang tua maupun yang muda semua bisa digunakan. Lidinya untuk sapu, untuk bikin obat nyamuk, itu. Untuk bikin GTP, untuk atap juga bisa. Untuk tadi naungan. Jadi prinsipnya bisa digunakan semua. Kemudian kita turun lagi di masalah bunganya untuk apa? Tadi bunganya dideres bisa. Kemudian buahnya lagi. Tadi bunganya untuk manggar, itu untuk gudeg juga bisa. Gudeg manggar kan gitu. Kemudian buahnya lagi. Buahnya dari kecil sampai besar sudah dimanfaatkan. Masih muda untuk degan minuman. Kalau tua ya ada yang minuman juga, kelapa kopior. Kemudian tua diambil santannya, diambil minyak VCO-nya untuk bikin minyak goreng. Nah, lengkap buahnya. Kemudian serabutnya yang tua untuk bikin keset, untuk bikin tempat tidur, kasur, untuk bikin tempat jok mobil. Kemudian tadi ya kalau buahnya untuk kopra juga. Kemudian apalagi, jadi semua digunakan untuk bikin kompos, untuk bikin kokopit. Nah, kemudian turun ke bawah lagi batangnya. Batangnya glugunya untuk bangunan, untuk furniture, untuk bikin gagang cangkul, gitu. Jadi semua termanfaatkan. Jadi ini terkenal, apalagi tadi minuman degan itu juga sangat terkenal. Itu kalau kita cerita manfaatnya. Kemudian kalau kita melihat kelapa ini kan menarik adalah jenisnya, tipe-tipenya. Sesuai judul ini adalah kenapa sih ada kelapa yang super pendek? Ini yang menarik seperti di gambar ini. Pendek, bersifat genjah atau bahasa Inggrisnya dwarf. Gitu. Jadi kenapa sih bisa kecil udah berbuah kayak gitu, pendek udah berbuah. Nanti kita jelaskan pada penjelasan berikutnya. Jadi kelapa ini Cocos nucifera ya. Jadi di tanaman tropis. Jadi kenapa yang pendek ini kan berkaitan nanti dengan jenis-jenis dan tipe dari penyerbukannya. Jadi kelapa ini coba kita
lihat ditanya kalau di Indonesia ada berapa ya? Ada banyak rupanya kelapa itu. Ada nyiur ya dulu kan yang bahasanya nyiur yang tinggi. Nah, nanti bahasa ilmiahnya kelapa dalam, kelapa tol, ya kan tol. Terus kemudian ada kelapa gading, kelapa puyuh, itu tadi kelapa genjah salak, kelapa genjah entok, kelapa bidu, apalagi. Jadi kelapa lilin, nah, gitu banyak itu jenisnya. Kemudian kelapa hijau, kelapa wulung. Kemudian ditambah lagi dengan warnanya. Warnanya ada yang hijau, kuning, coklat, agak kemerahan. Jadi beraneka warna dari warnanya gitu. Kemudian kita sudah berbicara masalah manfaat, semuanya masalah jenis-jenisnya. Di Indonesia ada berapa sih? Nah, tadi belum kita sebut kalau di dunia ada kelapa makupuno, kelapa puan, kopior tadi sudah ya. Nah, jadi kelapa jenisnya banyak, tetapi yang akan kita bahas sebenarnya nanti kita runut kelapa itu secara umum dibedakan menjadi 2 atau 3, tapi yang utama 2. Nah, itu apa saja? Yang pertama adalah tipe kelapa dalam, namanya dalam, jangkung atau bahasa Inggrisnya tol, nah, gitu. Jadi yang kelapa yang tinggi-tinggi itu, yang tinggi-tinggi itu, ya. Nah, tingginya bisa sampai 70-80 meter ada, kayak gitu. Itu apanya? Tingginya ada 30 meter pun ada, 30 maksudnya. Umurnya bisa 70 sampai 80. Jadi lebih lama. Jadi sangat tinggi ini. Nah, kemudian, nah ini yang tipe dalam itu jangkung atau tol ini cirinya adalah pertumbuhannya tinggi dan nanti baru umur 5 tahun atau 6 tahun baru berbuah ya. Nah, keluar manggarnya. Nah, kemudian cirinya adalah buahnya lebih besar. Besar-besar. Nah, kenapa besar nanti juga relatif besar dibandingkan tipe yang genjah. Tipe yang kedua utamanya adalah ini tadi, ya, tipe genjah kerdil atau bahasa Inggrisnya dwarf. Nah, jadi seperti di gambar ini kecil-kecil sudah berbuah pendek. Nah, ini yang sering disenangi banyak petani selain untuk produksi juga untuk hiasan. Ya, kemudian bentuk variasi berikutnya dari kelapa ini adalah perkawinannya antara genjah atau drop dengan tol atau yang dalam tadi. Namanya kelapa hibrida. Ya, kelapa hibrida itu mengambil sifat-sifat yang baik dari kedua induknya tadi. Jadi mamaknya, ibunya, induknya yang genjah dikawinkan dengan polennya yang tol, yang tinggi, yang dalam. Nah, itulah ketemu kelapa hibrida. Jadi pendek sudah berbuah dan buahnya tidak sekecil dari yang genjah, tapi sudah ada dari bapaknya yang tol sudah gede gitu. Jadi itulah pertengahan. Jadi genjahnya sudah lebih cepat berbuah, buahnya juga lebih besar kan gitu. Mengambil dua sifat dari kedua induknya. Itu yang tipe hibrida. Nah, kemudian kenapa sih ada yang genjah menjawab pertanyaan tadi? Karena kita pelajari dulu tipe polinasinya, penyerbukan dari kelapa itu seperti apa. Ya, ada 4 macam. Tetapi sebenarnya kita juga harus mempelajari dulu bunga dari kelapa. Nah, bunga dari kelapa itu kelapa termasuk yang monosius. Artinya bunga jantan maupun betina terletak pada satu pohon yang sama. Ya. Bedanya kalau dengan kelapa sawit kan terpisah jantan dan betina. Kalau ini dalam satu sepadik, dalam satu manggar itu ya ada jantan dan ada betina. Coba kita lihat slide-nya ini. Jadi yang itu terdiri dari sepadik itu satu manggar, ya kan. Nanti ada spikeletnya. Nah,
atau racisnya, racilei. Ya. Kemudian kalau stalaknya, kalau di kelapa sawit stalak ini kan pedunculanya, pedunkelnya, totalnya di tengahnya. Kemudian ada seludangnya, spatenya. Kemudian di dalam racisnya itu, spikeletnya itu ada yang blulu yang muncul itu adalah female yang betina. Nah, betina. Kemudian di atasnya itu adalah jantannya. Nah, jantannya nanti mengandung polen-polen di atasnya. Yang perlu diketahui bahwa ini yang di atas itu antesisnya itu duluan. Nah, jadi biasanya antesisnya 2-8 hari. Kemudian kalau yang betina itu reseptifnya 1-4 hari. Ditandai dengan nanti keliling ada seperti cairan, itu ada gula atau nektar, yaitu nanti menarik lebah madu atau serangga yang lain untuk datang ke situ dan sekaligus penyerbukan. Ya. Jadi penyerbukan kelapa itu sebenarnya intinya ada dua, nah, lewat angin dan serangga, terutama lebah madu. Nah, jadi sekarang ini untuk menjawab bagaimana tipe polinasi dari kelapa itu sendiri. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya, ada yang female-nya, yang betinanya, yang bulunya itu yang besar, dan di atasnya ada yang itu tadi polennya tadi yang jantan. Hanya masalahnya itu nanti masalah waktu, waktu matangnya untuk penyerbukan. Itu waktunya berbeda-beda sehingga menyebabkan menjadi tipe kelapanya itu menjadi berbeda. Nah, tipe kelapanya jadi berbeda. Nah, coba kita lanjutkan yang terakhir menjawab kenapa kok ada kelapa yang tadi itu yang cebol, yang pendek. Ya itu kenapa gitu. Jadi kita sudah membahas mengenai morfologi dari bunga kelapa tadi ya. Oleh karena itu penyerbukannya, nah, makanya kita bisa nanti menjelaskan tipe-tipe kelapa itu apa saja. Tadi kita sebutkan di Indonesia ada ini. Nah, nanti katanya di luar negeri juga hampir 80-90 kultivar gitu. Jadi yang pertama, tipe 1 perkawinannya adalah strict allogamy. Alo itu di luar, gami ya perkawinan, penyerbukan. Jadi memang benar-benar strict terpisah. Tadi kita gambarkan ya, yang di bawah tadi adalah yang di atas itu selalu masaknya lebih dahulu yang jantan. Ya, yang tadi 2-8 hari, yang bawah 1-4 hari. Jadi kalau tipe 1 itu adalah strict allogamy, artinya tidak pernah bersamaan antara yang jantan dalam satu bunga tadi dengan yang betina itu tidak pernah bareng. Jadi jantannya sudah antesis dulu, habis sudah mati, sudah selesai apa ya, ini belum siap dikawini. Nah, oleh karena kemudian waktunya muncul siap reseptif. Jadi siapa yang mengawini? Jadi open pollinated dari tanaman lainnya, dari polen-polen tanaman lainnya yang memang sedang antesis, kena angin, kena serangga, lebah madu, nah itu terjadi polinasi. Ya, jadi ini di mana yang ada seperti ini, yang strict allogamy tadi, yang menggunakan cross pollinated tadi dari tanaman lain, yaitu ini kultivar dalam atau tol, ini tulisannya salah nih, kultivar dalam atau tol yang ada di Afrika Barat. Nah, di Afrika Barat sana yang tinggi-tinggi itu jenis polinasinya adalah seperti ini, open pollinated cross gitu, dari yang lain-lain, tipe tol ini ya. Nah, itu kamu terjawab ya, itu hampir 100%. Jadi strict ya, nggak ada yang waktunya bersamaan, nggak ada. Nah, kayak gitu. Kemudian tipe yang kedua, yaitu indirect partial autogamy. Jadi ini autogamy, tapi parsial. Indirect itu gimana? Nah, ini untuk kelapa-kelapa yang ada di Asia Pasifik. Ini di Pulau Renel, di Solomon. Nah, ini jenisnya yang itu dari sana yang tol, yang tinggi. Dari Vanuatu, dekatnya lagi di Pasifik sana. Dari Hawaii dan sebagainya terkenal ya kan.
tol. Dan kita yang di Asia Tenggara yang Malayan tol ini, Malaysia, Indonesia itu kan yang Malayan tol yang tinggi-tinggi. Ini penjelasannya bagaimana? Jadi ini yang bawah ini adalah short female matangnya itu pendek yang betinanya. Ya. Sehingga ini dari bunga yang di atasnya tadi itu tidak pernah overlap, tidak pernah kena. Nah, tidak pernah kena. Jadi yang satu spikelet tadi tidak pernah mengawini dari yang di bawahnya ini. Mengapa disebut partial indirect? Karena dia masih kena untuk bunga yang masih satu pohon tapi bukan dalam spadik yang sama. Makanya kenanya itu overlapnya dari satu pohon yang sama sedikit. Makanya indirect tadi. Makanya yang kena ini untuk perkawinan autogaminya sebesar hanya kecil, sekitar 15%. Karena itu dari bunga tanaman yang sama tapi yang lain. Karena kelapa kalau muda kan bisa keluar manggarnya bisa 3, nanti semakin lama semakin sedikit kan gitu. Jadi bisa kena di bunga dalam satu pohon yang sama. Makanya ini masih sebagian besar jadinya 85% masih open pollinated. Jadi memang ada autogaminya tapi sedikit parsial tadi, indirect tadi dari sebanyak itu 15% biasanya. Dan sebagian besar masih dari luar, dari angin, dari serangga tadi yang dari tanaman lain. Nah, ini tipe 2 ya. Ini untuk di daerah Indonesia, Malaysia itu yang tipe-tipe tinggi seperti ini ya, tipe polinasinya, penyerbukannya. Kemudian yang ketiga, ini sekaligus menjawab judul tadi itu. Judul tadi ada direct autogamy. Nah, jadi ini untuk kelapa-kelapa yang kita lah Malayan Yellow Dwarf, yang genjah warnanya kuning, kemudian yang dari Sri Lanka yang genjah hijau, dari Kamerun Afrika sana yang warnanya merah tapi genjah pendek, nah gitu. Kenapa? Ini karena fase yang female, yang betina tadi panjang. Kalau pendek 1 hari, ini 4 hari. Jadi waktu kesempatan untuk kawin itu besar gitu. Nah, sementara di atasnya yang satu spikelet itu tadi itu juga sudah matang misalnya. Nah, karena ini lama, jadi ketemu waktunya bersamaan, waktu matangnya, antesis dan reseptifnya. Bahkan termasuk bunga yang ada di sebelahnya yang dalam tanaman yang sama. Jadi ini sempurna, jadinya direct autogamy. Jadi yang dari luar jauh sana ya nggak diberi kesempatan, dia kawin sendiri terus. Ya. Apa risikonya dengan kawin sendiri terus? Makanya terjadi itu tadi. Makanya kalau kawin sendiri itu kan ngumpul sifat-sifatnya. Jadi homosikut lama-lama. Nah, makanya semakin pendek gitu. Itulah jawaban mengapa kelapanya ada yang pendek-pendek itu tadi. Karena kawin sendiri terus, jadi lama-lama menjadi itu pendek. Inbreeding, nah inbreeding depression nampaknya kan gitu. Jadi ini sudah terjawab ya. Nah, kemudian yang tipe keempat. Jadi tipe keempat ini semi direct autogamy. Nah, itu untuk yang di Brasil green dwarf dari Brasil sana dan itu seperti ini. Dan kelapa hibrida yang kita buat-buat gitu. Dari induknya betinanya genjah dan tipe dalam polonnya kalau secara alami seperti ini. Itu kenapa? Karena yang betina tadi pendek waktunya, misalnya sehari, tapi dia masih overlapping dari di atasnya itu waktunya sebentar, cas gitu. Dan yang di tanaman sebelahnya juga kena sedikit ya gitu. Makanya memang direct, tapi semi kenanya enggak full seperti yang tipe 3. Itu benar-benar full kalau itu. Kalau ini kan kenanya waktunya pendek. Ya, cas kena. Bahkan juga yang bunga sebelahnya tadi pohon yang sama juga itu. Jadi ini 4 tipe polinasi atau penyerbukan dari tanaman kelapa. Sehingga kita bisa tahu, oh ini jenisnya ini, kan tadi jenisnya yang utamanya 2, yang dalam atau tol, kemudian buahnya besar, dan yang genjah pendek, dwarf, itu tadi, dan bentuk kawinannya hibrida. Nah, oleh karena itu bisa dikawin-kawinkan gitu sesuai
kepentingannya. Memang sifat-sifat yang menurun tergantung karakter masing-masing kan gitu. Nah, contohnya kelapa kopior juga bisa bentuknya apa? Dari hal kopior itu ada yang tipe dalam juga ada, yang tipe genjah juga ada. Nah, dan kelapa ini kan berbuah terus. Nah, sudah mudah-mudahan bisa kita kembangkan terus supaya bermanfaat bagi kita. Silakan tanaman kelapa yang berbagai macam, silakan tanaman yang dalam atau tol atau yang genjah bisa menghubungi kami. Terima kasih. Salam kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.